Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikati al mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa ghfir lana wal mu'minin. Allahumma a'izal islam wal muslimin fi buldani al muslimina ama wa fi baladina Indonesia khasa. Allahumma ansurna ikhwanana al-mujahidina fi Filistin wa Rohingya wa Uyghur bisin. Allahumma damir a'da ad-din. Allahumma damir a'da ad-din. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kumaha daraman Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kira-kira nggak bosan saya datang lagi. Dalam sepekan 2 kali ke sini. Saya bilang pada sama Ustaz Kemal yang kontak ya, loh saya kemarin udah dari sono. Iya. Oke. Mencapai kesempurnaan dirinya dengan ibadah yang berkualitas. Saya mengambil tema terinspirasi dengan posisi kita hari ini. Kita berada di ujung tahun 2024. Ya. Sebelum masuk pada tema besar mencapai kesempurnaan diri dengan ibadah yang berkualitas. Kenapa harus berkualitas? Dan kita ini siapa? Jangan sombong, jangan jongkak. Ya. Hasil diskusi sebentar tadi dengan beliau. Ya, beliau di sini sejenak ya, saya teringat bumi itu berputar mengelilingi matahari. Jadi beliau menyampaikan bahwa seolah-olah Al-Quran terimplisit merekomendir apa? Bahwa ada tahun Masehi, ada tahun Hijriah. Duh, luar biasa karena diteliti oleh beliau. Ya, beliau. Terima kasih. Saya teringat akhirnya saya sebelum tema berkenaan dengan perubahan tahun ini, saya coba. Ini bumi kita ya.
bumi kita berputar mengelilingi matahari di saat bumi dikelilingi oleh bulan. Jadi bulan mengelilingi bumi di saat bumi mengelilingi matahari, atau bumi mengelilingi matahari di saat bulan mengelilingi bumi. Ya. Dan ada hubungan langsung dengan sholat kita. Sedikit, ya, bumi berputar dengan kecepatan 1670 km. 1670 km. Ya. Jarak lebih kurang Mekah dan Palestina. Lebih kurang, ya. Saya waktu di pesawat mencoba untuk mendeteksi Mekah dengan Palestina, itu sekitar 1600-an kilo. Kecepatan Rasulullah dalam melakukan Isra Mi'raj sekejap mata, bahkan sebelum subuh sudah kembali lagi ke Mekah. Itu kecepatannya seperti bumi berputar dengan kecepatan 1670 km. Ini sumber dari NASA, ya. Bumi bergerak mengelilingi matahari 108.000 km per jam. Bumi mengelilingi matahari. Allah. Ketika ada ayat, bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan menuju surga yang seluasnya luas langit dan bumi. Saya masih tenger-tenger itu. Angen-angen, ya, surga seluas langit dan bumi. Surah Al-Maidah, surah Ali Imran 133. Ya. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu bagaimana menerjemahkan itu? Seluas langit dan bumi. Akhirnya saya dapatin data ini dari teman-teman dari PT Dirgantara Indonesia di PTDI. Ya, karena saya ngajar di sana, ya, kita diskusi dengan termasuk dengan Pak Insinyur Kunto. Kunto itu putranya Bapak Baikuni, ahli atom Indonesia, ya. Itu Profesor Baikuni. Aduh, kalau beliau tentu lebih dalam lagi menjelaskan bahwa kita itu diam, tapi kenyataannya kok sekarang berjalan usia kita. Bukan kita yang berjalan. Dan Quran pun mengatakan seperti itu. Di mana kematian itu datang kepada kita, bukan kita datang kepada kematian. Sejatinya manusia diam di sini, waktu berjalan terus. Ya. Selalu kematian itu menjadi subjek dalam sebuah rangkaian kalimat. Bukan kita sebagai subjek kepada kematian. Ya. Apakah itu kematian disebut dengan maut? Apa kematian disebut dengan ajal? Betul. Apa kalimat wafat? Kan wafat kan mati, maut juga mati, ajal juga mati. Ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Qad tuwfiya. Ya, jadi ada kalimat-kalimat dalam linguistik kebahasaan itu dibedakan. Kapan Allah menyebut kalimat ajal, kapan dalam konteks apa ajal disebut oleh Allah, dan dalam konteks apa kalimat maut disebut oleh Allah, termasuk juga wafat. Oke, saya kembali di sini dulu. Bumi bergerak mengelilingi matahari. Mari kita lihat dengan posisi matahari kita. Di manakah kita? Di manakah kita? Kita ini ada sekedar titik debu, bahkan nggak kelihatan. Titik debu bahkan tidak kelihatan. Matahari, ya, ini bumi. Di sini ada 2 planet. Andai kata bumi berada di sini, kebakar bumi. Andai kata bumi berada di sini, beku. Jadi kita itu sudah ditetapkan oleh Allah, ya,
mustaqarrul laha, ya, ditempatkan di bumi itu, wa mata'un ilahin, dan tempat kesenangan sampai batas waktu tertentu, ya, itu bumi. Jadi sangat ideal dengan tempat kita yang ada di bumi ini. Bahkan air cair yang sangat ideal itu di bumi. Di bulan juga ada air, tapi tidak ideal. Ya, di manakah kita? Di sini, mengelilingi matahari. Di saat bumi dikelilingi oleh bulan, insya Allah. Saya membaca tahun 2003 kemarin, 2003, sekarang 2024 masuk ke 2025. Jadi sudah berapa? Iya. Itu ditemukan sebuah planet yang namanya planet Nibiru. Planet Nibiru itu besarnya 10 kali lebih besar daripada bumi. Dan uniknya, qadarullah, satu-satunya tata surya kita yang berputar balik begini itu adalah Nibiru. Semuanya itu begini, seirama dengan orang tawaf. Orang tawaf, jadi tawaf begitu. Jam kita, jam sekarang digital. Jam yang manual itu berputarnya begini ya. Itu saya baca teman-teman di ITB. Ada yang disertasinya mau mengangkat sebuah tema besar tentang bagaimana jam manual kita itu berputarnya bukan begini tapi begini. Ya, sampai beliau cerita dalam mukadimahnya diawali dengan Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Loh, kok ini doa mayat? Doa mayat. Ternyata diteruskan, saya awali dengan mukadimah Allahumma fillahu, saya mendoakan kepada promotor saya. Hari ini sudah meninggal, itu kan kata beliau, saya sebut namanya ya. Kenapa? So, ketika saya mengangkat tema jam kita biar tidak berputar begini tapi ke sini, karena waktu itu mengajukan judul dianggap kurang pekerjaan, kurang pekerjaan Pak, ya. Jadi nggak usah bla 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 sampai beliau meninggal, ya. Akhirnya beliau masih tetap mengkaji tentang itu. Kenapa harus berputar begini, ya? Nah itu jam ya, berputar begini. Ya, kok bukan begini? Gitu. Mungkin ada yang begini di Mekah. Di Mekah doang ya, di Timur Tengah jamnya berputar begini. Ya. Karena apa? Karena terinspirasi oleh semua planet tata surya kita itu berputarnya begini. Seirama dengan orang tawaf. Nah tapi qadarullah tahun 2003 kemarin ditemukan oleh para ahli NASA. Ternyata ada satu planet yang berputar berbalik, namanya Nibiru. Dan Nibiru ini diprediksi 5 tahun sejak tahun 2003 kemarin, 50 tahun, artinya tahun berapa ini? 2053. Punten Bapak Ibu kira-kira masih ada enggak? Tahun 2053. Sekarang rata-rata usia berapa sih ini? Iya. Sekarang 2005 besok lah ya, 2025. 2025 53 jadi masih 28 tahun yang akan datang. Rasa saya nggak ada kita ya. Kalaupun ada sudah capek Pak. Sudah nyerah gitu ya. Sudah stop nyerah gitu. Itu prediksinya para ilmuwan NASA akan terjadi sebuah kondisi yang luar biasa tahun 2053. Kenapa itu? Yaitu planet Nibiru sedikit bergeseran dengan bumi kita. Jadi ya di sini nanti planetnya itu kena gravitasi matahari, lalu putar-putar nabrak sedikit. Prediksi para ilmuwan ya. Saya percaya tidak. Kalau itu terjadi secara ilmiah percaya, tapi kalau itu disebut kiamat enggak. Sebab kalau kiamat itu adalah indallah, ilmu Allah. Ya, di dalam akhir surah Luqman ya. 5 perkara yang menjadi rahasia Allah. Pertama adalah tentang datangnya hari kiamat. Bahkan di ayat lain disebut yaitu kiamat itu bagian daripada kalimat baghtatan, peristiwa yang tiba-tiba, walaupun indikasinya sudah ada, tapi terjadinya kapan itu peristiwa tiba-tiba.
Oke, di sini saya lihat lagi, di manakah kita? Di manakah kita? Bintang yang kita lihat, ya, kalau pas listrik mati pasti kelihatan. Kalau listrik tidak kelihatan. Bintang, bermiliar bintang, ya, yang kita lihat dari bumi, melihat bintang-bintang di atas itu. Ada bintang yang terdekat. Dekatnya itu berapa jauhnya? Jaraknya. Allahu Akbar, perjalanan cahaya sampai 4,5 tahun cahaya. Cahaya, Pak. 4,5 tahun, 4 tahun setengah perjalanan cahaya. Cahaya itu kan cepat. Matahari kita pagi hari nanti bersinar, itu bersinar tidak butuh perjalanan waktu karena jauhnya matahari ke bumi. Berapa menit perjalanan cahaya matahari ke bumi? 8 menit. Jadi 8 menit cahaya itu berjalan. Padahal kecepatan cahaya luar biasa. Bintang yang kita lihat malam-malam itu di antara bintang yang paling dekat, perjalanan cahaya 4 tahun setengah. Sehingga diperkirakan jarak jauhnya adalah 42 triliun kilometer. Para ilmuwan meneliti, belum sampai ada kesimpulan, sudah kedaulan mati duluan, ya, sudah, masya Allah, kiamat, gitu loh ya, kiamat. Allah Akbar, belum sampai. Bintang-bintang yang kita lihat itu yang terdekat. Ini ilmuwan, ya, ilmuwan. Allahu Akbar. Matahari tiap pagi itu yang bersinar kita itu berjalan sampai bumi, cahaya itu butuh 8 menit. Makanya kebenaran di semesta dunia ini tidak ada yang mutlak. Apa yang kita sebut dengan bayang-bayang itu kamuflase. Bayang-bayang mengikuti kita perjalanan itu 8 menit yang lalu, gitu kan? 8 menit yang lalu terjadi bayang-bayang. Ya, makanya berkaitan dengan ini juga apa? Kiblat, ya. Kiblat, ya. Jangan terlalu kaku, ya, terlalu kaku. Wah, nanti pada tanggal sekian hari ini matahari berada di persis atas Ka'bah. Itu kan, masjid sudah dibangun bagus-bagus, ya kan, sudah datangkan isur ahlinya, ya. Begitu diketahui matahari itu di atas Ka'bah, kok di sana hanya dirubah masjidnya, Pak. Yang dirubah itu imamanya. Imamanya ini tetap, tapi kemudian khotibnya pindah sono. Nggak perlu, menurut saya nggak perlu, ya. Ada beberapa masjid saya kasih tahu itu, akhirnya dirubah lagi. Kan lucu, Pak. Yang di dalam dirubah, yang luar biarin. Jadi cuma dalam doang, sholatnya ini dipotong-potong. Aduh, secara apa, nilai seni sudah nggak seni sama sekali, ya. Kenapa? Karena biqadri ukulihim, biqadri takdirihim. Saya dapat ilmu almarhum Yai Toto Abdul Fattah, ya. Sedikit ilmu tentang perhitungan ini kiblat, karena dulu ditugaskan zamannya Pak Nuryana, Ibu Nurdana, saya, ya, ke mana? Ke masjid yang di puncak itu, Pak, ya. Alhamdulillah saya punya kenangan itu saya, ya, menghitung apa perputaran masjid puncak tahun, ya, ditugasin oleh Pak Toto Abdul Fattah dengan apa namanya penjelasan singkat, ini. Intinya tidak ada yang mutlak, sedikit pun tidak masalah, ya, karena yang mutlak itu hanya Allah. Makanya akhirnya saya kaji tentang fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini unik, Pak, ayatnya juz 2, awal juz 2. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan waliyannaka qiblatan tarduha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Padahal kiblat kita kan bukan masjid. Kiblat kita itu Ka'bah. Tapi Allah perintahkan hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Ada apa di situ? Padahal jelas, ya, kiblat kita itu Ka'bah. Kan ada itu, ya. Agama kita, agama Islam, Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad, kitab kita Al-Quran, kiblat kita Ka'bah, bukan kiblat kita Masjidil Haram. Tapi perintah Al-Quran,
hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini ayatnya bersifat komprehensif, universal, ya. Dalam perjalanan zaman sampai hari kiamat pun berjalan terus ini. Ya, jadi akhirnya studi fikihnya apa? Studi fikihnya itu melihat Ka'bah itu wajib persis hukumnya apabila kita melihat tanpa ada halangan. Di mana kita ada halangan? Ya di Mekah. Di mana di ruang di dalam Masjidil Haram sana. Di Masjidil Haram sendiri, ya Masjidil Haram sendiri itu pun tidak semua orang bisa melihat Ka'bah karena terhalang apa tembok-tembok dan tiang-tiang kan, apalagi di basement yang nggak akan lihat sama sekali. Kewajiban melihat persis arah kita itu ketika mata kita tidak terhalang sama sekali dengan Ka'bah. Apalagi di Antapani kan gitu kan. Di Antapani artinya bermil-mil dari Masjidil Haram sampai ke Antapani hanya biqadri hisabihim, dikira-kira. Itu kira-kira tentu pakai ilmu ya, bukan kira-kira ngawur seperti orang bingung kan. Oh sholatnya menghadap ke sono, kata saya sudah sholat ke sana. Bingung bapak, enggak apa-apa, pokoknya ke sono. Kalau kita datang ke tempat baru kan kadang-kadang bingung seolah-olah arah itu ke selatan, ke timur, ke barat dan sebagainya. Ini. Jadi Allahu Akbar, jauh jarak antara bumi tempat peninjauan kita dengan salah satu bintang di antara bintang yang terdekat adalah perjalanan cahaya 4 tahun setengah. 4 tahun setengah itu sama dengan 42 triliun kilometer. Matahari, bumi. Perhatikan. Di sini ada matahari. Ya. Ada bumi. Dan ada planet-planet lain. Ternyata dibanding dengan satu galaksi Bima Sakti hanya sebuah titik. Apa enggak merinding gini ya? Merinding ya Allah. Ketemulah ayat. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu, menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Hanya sebuah titik. Ini kumpulan bumi kita, matahari kita, planet-planet kita semuanya. Jadi 12 planet itu ya, ini ternyata dibanding dengan satu galaksi Bima Sakti ya, planet bumi hanya sebuah titik debu. Dulu ya yang kita tanya, yang kita ini yang berjalan atau matahari yang berjalan? Kan Bapak Ibu melihat matahari mesti berjalan ya, kelihatan. Kita tenang aja. Menurut teori tadi ya, kita yang berputar kan? Kita berputar sambil mengelilingi matahari. Bukan matahari yang berputar mengelilingi kita, tidak. Ya. Tapi bumi berputar mengelilingi matahari. Di saat bumi sendiri diikuti oleh bulan terus, maka terjadilah gerhana itu karena terjadi tegak lurus antara bulan, bumi dan matahari. Tinggal kita lihat gerhananya apa, kusuf apa khusuf. Ada dua ya, kusuf apa khusuf. Kalau kusuf itu matahari, kalau khusuf itu bulan. Maka kalau niatnya ketika matahari bulan ya kita sholat kusuf apa khusuf. Tapi kalau matahari ya kusuf. Jadi ada istilah-istilah itu ya sholatnya. Allahu Akbar. Ini ya. Oke, singkat cerita, kita ini sebenarnya siapa? Ya, kita bukan apa di mata Allah. Mungkin status sosial kita lebih di antara saudara-saudara kita, tapi tetaplah kita ini adalah manusia yang semula tercipta dari makhluk yang hina, ya, yang hina. Ini materi lain. Ini menurut keterangan dari teman-teman di PTDI, semua benda planet semesta itu kalau diteropong itu menghasilkan warna biru seperti ini. Makanya para pilot kalau malam itu pakai kacamata hitam. Aneh. Jadi perjalanannya kan pakai komputer Pak, komputerisasi ya. Ya, jadi gimana kondisi gelap semuanya? Ya melihat komputer jaraknya. Dan satu lagi yaitu melihat kacamata hitam nanti akan menghasilkan
objek yang dilihat oleh pilot itu menghasilkan warna biru atau warna kuning, itu ada rumus. Rumusnya apa? Kalau rumusnya setelah dilihat dengan kacamata pilot itu ada menghasilkan warna biru, itu benda itu makin menjauh, jauh dengan kita. Tapi kalau benda itu setelah dilihat itu menghasilkan warna kuning, kekuning-kuningan, pasti benda itu mendekat dengan kita. Sejauh apapun jaraknya, tapi benda itu akan mendekat kita. Artinya apa? Pilot harus hati-hati, super hati-hati. Karena benda bisa akan datang dengan kita ke kita, atau pesawat kita yang akan mendatangi benda. Makin lama makin mendekat. Gitu. Tapi setelah dilihat planet-planet itu ternyata biru semua. Allah, itu teori ya, teori dan sebagainya. Dan inilah intinya Allah nyatakan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit, dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Al-Hijr ayat 16. Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. As-Saffat ayat 6. Oke. Ini berkenaan dengan perjalanan tahun tadi, ya, perjalanan tahun. Kemudian sholat kita, ada hubungannya dengan perputaran planet tadi. Wajah ini ya, bisa nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Gerak 1 rakaat salat memperlihatkan gerak berputar atau gerak 360 derajat. Gerak 1 salat kita 1 rakaat. Seperti ini. Gerak 1 rakaat salat 360 derajat. Perputaran 1 tahun kita sudah 365 ya masalah ya hari untuk hitungan Masehi. Ya, berputar. Nah, sekarang kaitannya dengan gerak salat. Artinya apa? Sebenarnya semesta itu sujud di hadapan Allah. Karena semua semesta planet kita, tata surya kita itu berputar 360 derajat. Termasuk manusia, hanya sujudnya yang berbeda. Ya, berbeda. Makanya ketika profesor dari Jepang melihat sebuah ayat, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, telah bertasbih kepada Allah seluruh semesta alam di langit dan di bumi. Karena beliau itu adalah profesor di bidang ilmu seni, ya, suara, hanya merekam goyangan daun-daunan di sekitar rumahnya itu direkam dengan alat, ya. Direkam dengan alat. Ternyata ujung-ujungnya semua itu bertasbih kepada Allah. Sabbihu lillahi ma fis samawati, dengan ayat ini menggedor sosok beliaunya akhirnya masuk Islam. Ya, jadi dikumpulkan kan suara kita ini kan gelombang ya, gelombang terus ya. Ini ada orang-orang mencari suara yang sudah ribuan tahun yang lalu, termasuk diantaranya objek suara Nabi Muhammad itu bagaimana, itu ada yang meliti Pak, karena berkali gelombang. Suara kita ini kan nggak akan hilang, terus bergelombang ya. Allah. Jadi 90 derajat ya, berdiri. Lalu kita dari berdiri ruku, kemudian berdiri lagi nanti ya. Kemudian kita sujud 4 derajat. Kemudian kita berdiri dari sujud berdiri ya. Lalu kita sujud lagi, lalu berdiri selesai lagi. Sehingga hitungannya 90 plus 90 plus 45 plus 90 plus 45 300 derajat. Jadi gerak 1 rakaat itu benar memperlihatkan gerak 1 putaran 360 derajat. Artinya apa? Sujud kita ini 300 derajat. Bumi kita juga bersujud dengan Allah lewat berputar. Matahari juga bersujud pada Allah dengan berputar. Karena itu benda-benda angkasa sana. Ya. Dengan demikian bumi berputar sama dengan bumi sholat. Ya. إذ قال يوسف لأبيه يا بني إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Dan ketika Yusuf berkata kepada bapaknya, hai bapakku,
Sesungguhnya aku melihat 11 bintang dan matahari dan bulan. Aku lihat mereka bersujud kepadaku. Matahari, bintang bersujud. Sujudnya bagaimana? Kalau keterkaitan dengan kajian ilmiah tadi itu, ya sujudnya berputar itu. Ya, berputar. Karena benda langit itu bulat, jelas gerak sujud sama dengan gerak berputar. Dan karena tempat sholat disebut tempat bersujud, yaitu masjid, maka sholat sama dengan sujud. Dengan demikian sholat sama dengan berputar. Jadi bumi berputar, sejatinya bumi itu sedang sholat. Ketemu ini. Oke, sampai nanti kenapa sholat mayat itu tidak ada rukuknya aja kan? Ilmiah semua itu. Ilmiah semua. Gerhana kenapa sampai 4 Allahu Akbar, rukuk, kemudian Allah Akbar berdiri lagi, rukuk kemudian sujud. Itu ilmiah semua. Ya, ilmiah semua. Saya lanjutkan ini ya. Wallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahimah. Dia yang ekspresikan ya salat atas kamu dan malaikatnya untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan dia sangat teliti kepada orang-orang beriman. Al-Quran Ahzab. Dengan demikian kurang lebih gerak 1 rakaat yang melihatkan gerak berputar atau gerak 300 derajat itu sebagai berikut seperti tadi itu. Jadi gerak 1 rakaat sama dengan melihatkan Berputar 360 derajat. Oke ya. Di sini sebagai mukaddimah, sekarang masuk ke sini. Perjalanan waktu kita adalah sudah pada ujungnya. Pada ujungnya. Yaitu kita besok sudah tahun baru. Ya, tahun baru 2025. Ya, 2025. Mencapai kesempurnaan diri. Artinya apa yang sudah kita lakukan ini sempurna apa tidak? Kalau kita bicara sempurna, tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi upaya untuk sempurna itu harus ada. Sekali Bapak Ibu berniat untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah, pastikan Allah akan memperbaiki hubungannya dengan kita. Manusia lemah, manusia tidak sempurna, tapi kita tidak kemudian terbelenggu dengan ketidaksempurnaan kita. Justru karena kita tidak sempurna, kita berusaha maksimal untuk menjadikan nilai tambah dari ketidaksempurnaan kita. Ya, dengan prinsip materi hari Jumat kemarin, hari ini harus lebih baik daripada kemarin, esok hari harus lebih baik daripada hari ini. Dengan prinsip bulan ini harus lebih baik daripada bulan kemarin, dan bulan besok harus lebih baik daripada hari ini. Secara total, tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin, dan tahun depan mulai besok pagi, nanti malam, karena perputarannya malam hari, adalah harus lebih baik daripada hari ini. Lalu implikasinya bagaimana? Tingkatkan nilai-nilai ibadah, kualitas kita apa? Yang biasanya belum qiyamul lail, ayo kita lebih rajin lagi qiyamul lail. Yang biasanya qobliyah ba'diyah, berani meninggalkan qobliyah ba'diyah, sekarang bismillah, sekuat tenaga apapun yang kita lakukan, ya apa kurang atau masih jauh dari sempurna, kita lakukan. Jaga qobliyah ba'diyah kita. Qobliyah ba'diyah itu menyempurnakan kesempurnaan, ya, menyempurnakan kewajiban kita. Sebab itu perkara sunnah, seringkali orang bicara sunnah mah gak apa-apa, itu yang melemahkan kita. Dan kita sudah dicekoi sebuah definisi yang salah. Ya, di apakah pesantren, apa sekolahan kan dikenalkan ya. Apa itu wajib? Ahkamul khamsah. Apa itu sunnah? Apa itu haram? Apa itu mubah? Apa itu makruh? 5 perkara ya. Wajib adalah perkara bila dilakukan berpahala, bila ditinggalkan disiksa. Betul, betul. Haram perkara bila dilakukan akan disiksa, dan apa ditinggalkan berpahala. Betul, betul. Sekarang makruh, perkara yang ditinggalkan berpahala, apabila dilakukan nggak apa-apa, sudah salah. Sunnah, kebalikan makruh. Perkara
yang dilakukan berpahala bila ditinggalkan nggak apa-apa. Salah juga ini. Salah kaprah definisinya. Baru terakhir yaitu mubah. Mubah perkara dilakukan atau nggak dilakukan sama hukumnya betul, tapi akan berdampak hukum. Ya, berdampak hukum Pak. Mubah itu. Tidur itu kan mubah. Tapi kalau orang memaksakan diri sampai 7 hari nggak tidur, haram hukumnya. Artinya tidur menjadi wajib. Yang gitu kan? Iya. Itu yang berdampak hukum. Makan itu mubah sebenarnya. Kita boleh makan, boleh tidak. Ya. Tapi kalau menjadikan sebab kita adalah demonstrasi dengan tidak makan 10 hari, lelet menjadi sakit, haram hukumnya. Wajib makan, kan gitu. Itu dampak hukum. Tapi hukum pertama begitu, boleh iya, boleh tidak. Tapi sunnah ini seringkali malah dilupakan. Sunnah adalah perkara dilakukan berpahala apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Ini yang jadi masalah kita. Kok bisa begitu definisinya? Lalu bagaimana yang benar? Sunnah adalah perkara apabila dilakukan berpahala apabila ditinggalkan bencana, rugi besar. Itu mestinya ya. Karena sunnah itu pekerjaan Nabi, hadirin sekalian, ya. Qobliyah badiyah itu penting sekali. Penting sekali. Itu kan perkara sunnah ya, tapi penyempurnaan dan itu pekerjaan Nabi Muhammad SAW. Kalau menurut Imam Malik, ya, Imam Anas bin Malik, ya, cuman 10 rakaat sehari semalam. Anas bin Malik ya. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 2 rakaat, setelah duhur 2 rakaat, ya, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Itu menurut Anas bin Malik, ya. Tapi menurut Aisyah enggak, lebih dari itu. Aku ini istri Rasul. Rasul itu sholat sunnahnya banyak di rumah, kata Aisyah. Sehingga ijtihadnya dengan riwayat Aisyah, Rasulullah betul 2 rakaat sebelum subuh, betul. Tapi duhur itu 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Itu hadis nyata dibuka dalam Bukhari Muslim atau ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya. Ya, kemudian jadi 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Asar juga sama. Tadi kalau menurut Anas bin Malik nggak ada, qoblal asar nggak ada. Ya apalagi setelah asar. Setelah asar sudah mutlak, ini ijma ulama, nggak ada, haram hukumnya. Tapi sebelum asar ini menjadi ikhtilaf. Menjadi ikhtilaf. Kalau menurut Aisyah ada. Kemudian qoblal maghrib. Ya qoblal maghrib. Menurut Aisyah ada. Tapi Rasul sendiri ya di masjid tidak pernah melakukan qoblal maghrib. Tapi ketika ada sahabat melakukan qoblal maghrib, Rasulullah diam. Itu kan? Diamnya Nabi itu bagian daripada wacana hadis. Seorang sahabat namanya Abdullah datang bersama Rasulullah sebelum maghrib, langsung bergegas setelah Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Kemudian sama Abdullah sholat qoblal maghrib 2 rakaat, Rasulullah berdiam. Tidak melakukan tapi mendiamkan sahabat sholat sebelum maghrib 2 rakaat. Bagaimana hukumnya? Rasul tidak melakukan tapi membiarkan sahabat. Itu termasuk kriteria hadis. Karena frekuensi hadis itu ada perkara yang diucapkan Rasulullah, ada perkara yang dilakukan Rasulullah, artinya diucapkan, disabdakan Rasulullah, ada perkara yang dilakukan Rasulullah, ada perkara yang sifat karakter Nabi, dan satu lagi takrir Nabi. Takrir Nabi itu adalah ketetapan Nabi. Rasulullah nggak berbuat tapi berdiam, itu termasuk takrir. Itu, ya. Sehingga dikaji secara mendalam kenapa Rasul tidak melakukan dan sahabat melakukan dibiarkan, sementara Rasul tidak melakukan. Itu mengkritisi hadis. Ternyata jawaban adalah karena dikhawatirkan Rasulullah waktunya mepet. Nanti kalau Rasul melakukan dicontoh oleh para sahabat. Sahabat kan begitu, Pak. Apa yang dilakukan Rasul itu luar biasa, bahkan berlebih-lebih. Ya. Bahkan ada yang kepingin
qiyamul lail sepanjang tahun, kemudian ada kepingin puasa sepanjang tahun, ada yang pokoknya ibadah lama-lama lah ya. Datang itu Ali bin Abi Thalib bersama dengan 4 sahabat lainnya, ya Rasulullah, aku pengen ya Rasulullah, aku pengen aku sholat terus, ya Rasulullah, aku menjauh dari istriku, ya Rasulullah, aku ingin puasa terus. Dijawab Nabi, perutmu punya hak untuk makan, matamu punya hak untuk makan, keluargamu punya hak. Ya sekalian ya. Makanya timbullah batasan subhanallah itu kan. Kita kan berpikir, kenapa subhanallah dibatasi 33 itu? Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 selesai. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 30 selesai. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar 33 ditambah 1, 34 sehingga genap 100 kali. Ya, itu ada rahasia. Dan itu berlaku sampai hari ini selalu update. Ya, kenapa? Karena kalau zaman Nabi itu ingin sahabat itu berlebih-lebih, maka dibatasi Nabi. Kalau zaman sekarang kalau nggak dibatasi, nggak bakal rajin baca subhanallah. Jadi dibatasi dengan 33 aja udah berat ya. Kalau sahabat dulu berlebih-lebih lalu dibatasi oleh Nabi, begitu. Jadi bedanya era kekinian kondisinya dengan pada masa sahabat seperti itu. Oke ya. Jadi katanya dia mencapai kesempurnaan diri dengan ibadah yang berkualitas ini ya, kita akan mengail persiapan bahkan berenang di tahun baru besok ya, mulai nanti malam ya, sudah terhitung secara Masehi, Nah, Bapak sekalian Allah muliakan, kenapa kita harus berupaya untuk menyempurnakan diri ya, bukan diri. Saya teringat kalimat sempurna ini. Saya pernah diskusi dengan seorang Jabril David Leventins, seorang pastor senior. 4 pastor Indonesia yang senior diantaranya Jabril David Leventins. Muhammad Papahan itu anak buahnya. Dan Jabril David Leventins tinggal di Bandung waktu itu. Persisnya di daerah Cikutra. Hari-hari rumah sakit Santo Yusuf. Ya, di Cicadas itu Pak ya, Santo Yusuf ya. Dulu ya. Sekarang beliau udah enggak. Suatu hari ngebel ke Majelis Ulama, ke MUI ya. Ternyata dari MUI diserahkan ke saya. Jadi ada apa ini? Tapi yang ngebel bukan beliau, ketua DKM. Ada seorang pastor mau diskusi. Aduh, kenapa harus diserahkan ke saya? Gitu ya. Enggak, nanti Ustaz yang bisa bicara-bicara. Apa dia pastor langsung? Tidak. Dengan ketua DKM. Hanya saya terima. Ternyata bercerita bahwa ini ada seorang pastor namanya David Leventins, David Jabril Leventins, ya. Ayah mana itu? Sorong itu, daerah Sorong siapa ya? Ibunda Sunda di sini. Akhirnya kalian ketemu, langsung kontak, langsung. Saya suruh pastor datang aja ke Majelis Ulama. Bukan saya datang ke sana, saya bilang itu. Bukan Ustaz, saya ingin mencari kebenaran. Nanti kalau saya datang, pasti pioner-pioner saya banyak melihat ada apa seorang Jabril David Leventins datang ke Majelis Ulama. Akhirnya kesimpulannya, singkatnya saya yang datang, dijemput oleh ketua DKM, ya, dan akhirnya ketemu seorang pastor tadi itu, kenalan. Pertama yang mengatakan, nama saya Jabril David Leventins. Ya, saya sarjana teologi, S3 dan 7 bahasa saya kuasai. Salah satunya bahasa Arab. Masya Allah. Langsung ditunjukkan ke saya kitab bahasa Arab semua. Saya lihat ini bahasa semuanya bukan Quran. Kata beliau, memang bukan Quran. Apa ini? Injil bahasa Arab. Ya. Beliau katakan, saya ingin mencari kebenaran. Diskusi hari ini singkatnya, kalau memuaskan saya akan lintas dan loncat agama dari agama semula ke agama Islam. Dan apabila belum memuaskan, ingat bahwa hari ini saya dipanggil oleh Vatikan dan ditunjukkan paspor saya ini, tiket saya ini, sore nanti, pas itu hari Selasa, sore ini nanti saya harus datang ke Jakarta dan langsung ke Belgia.
saya dimonitor terus, ya dimonitor terus karena ada sinyal-sinyal bahwa saya ragu dengan agama saya. Dimonitor Pak, dipanggil ke Belgia, tapi ingin diskusi dulu. Daripada hatinya merana di Belgia untuk selamanya, mending di Indonesia, masih negara saya, kata beliau. Akhirnya benar, ya. Saya sampaikan, oh kalau begitu pastor jangan dengan saya. Dengan siapa lagi? Dengan pimpinan saya. Kiai Haji waktu itu beliau masih hidup, Kiai Haji Toto Abdul Fattah. Ketua MUI dulu kan, yaitu Toto Abdul Fattah. Ya. Oh tidak, Tuhan telah menetapkan kita. Tuhan telah menetapkan kita. Belum menyampaikan Allah gitu. Tuhan menetapkan kita. Terus bagaimana? Ya harus kita. Aduh. Gimana ya? Ini pastor senior, 4 senior Indonesia. Akhirnya beliau saya tawarkan lagi. Guru saya. Boleh? Jadi sampai 4 orang. Boleh siapa? Dr. Miftah Farid. Itu belum profesor. Dr. Miftah Farid. Lagi-lagi beliau katakan, Tuhan telah menetapkan kita. Saya ingin mencari celah biar tidak saya. Biar tidak saya ya. Ini karena menentukan ini. Karena bilangnya adalah kalau ini memuaskan, saya akan tanggalkan semua saya tidak akan pergi ke Belgia. Wah, luar biasa ini. Dan saya dimonitor oleh Vatikan. Ketemunya di Ciputra. Ciputra. Kalau enggak beliau guru saya bilang. Siapa? Ustaz Atian. Saya bilang, beliau kan semangat juga. Ini masalah ini perbandingan agama. Lagi-lagi Tuhan telah menentukan kita. Terakhir, tawaran saya waktu itu Agim masih rame-ramenya beliau ya. Ya. Lagi-lagi ditolak. Lagi-lagi ditolak. Ya akhirnya bismillah ya Allah, kalaulah ini memang kudratmu, ya takdirmu menetapkan saya harus berdiskusi dengan seorang pastor yang luar biasa ini, dan petunjuk hanya di tanganmu ya Allah. Izinkan ya Allah. Oke, apa? Jadi kata beliau, udah saya akan bicara apa adanya. Agama saya begini, agama Islam begini, menurut kacamata saya. Dikoreksi habis-habisan Pak kita Pak. Ya. Salah satu yang dikoreksi yang masih mengenal saya itu, kenapa sih umat Islam itu kumuh? Kumuh. Dipandang oleh beliau itu umat Islam itu kumuh. Tampilannya tidak seperti dengan konsep hadis dan Rasul. Beliau katakan, saya sudah baca Quran, saya pernah ditugaskan oleh Vatikan ke Kuwait, kata beliau. Jadi sudah ke Kuwait juga, 7 bahasa, salah satunya bahasa Arab ya. Kesimpulan saya kumuh, padahal saya baca buku kitab Al-Quran ini luar biasa. Saya baca luar biasa. Begitu saya baca, saya tutup karena saya khawatir terbawa oleh Quran. Tapi begitu lama saya nggak baca Quran, rasanya saya itu kangen dengan Quran. Begitu saya baca sembarang halaman, tertarik lagi dengan Quran. Saya tutup lagi terus. Saya buka Injil saya. Kata beliau, datar-datar saja. Biasa seperti baca Quran. Tapi begitu buka Quran lagi, penasaran lagi, saya khawatir saya terbawa oleh Quran. Saya tidak ingin pindah ke agama Islam karena umatnya kumuh. Gitu, kumuh aja Pak. Melihat umat Islam itu kumuh katanya. Begitu saya tutup lagi, saya penasaran lagi, saya buka Injil saya penasaran, buka Quran lagi, terbawa lagi. Maka detik ini, gemetaran hati saya. Ya, saya sebelum datang ke Belgia, saya ingin diskusi. Jadi yang didiskusikan itu masalah kenapa umat Islam kumuh gitu. Yang kedua, umat Islam belum punya rumah sakit, kenapa harus datang ke rumah sakit kami gitu kan? Gitu. Kemudian yang ketiga, 3 perkara. Kenapa ada program persatuan antar umat beragama gitu ya? Sementara itu umat-umat Islam yang membedani ya, persatuan antar beragama. Ini kan bagus kan untuk nasionalisme ya Pak ya, persatuan antar umat beragama. Tapi kata beliau, kami merasa terpayungi dengan program itu. Ya, terpayungi karena kami sebagai minoritas dengan program persatuan antar umat beragama hebat. Hanya saya bawa rapat ke MUI ya, rapat akhirnya dibawa ke nasional ya.
Saya jika dibalik ditanya, Bapak tinggal di mana? Di Bandung. Oh pantas. Nah, pantasnya gimana? Ya kalau Bandung kan nggak nyaman-nyaman aja. Persatuan antar beragama ini ada sifatnya universal nasional. Apa? Bagaimana saudara kita disorong? Bagaimana di ini itu lah, yang minoritas Islam itu ya. Itu artinya apa? Ingin dipayungi juga. Jadi kalau ada orang non Muslim kalau merasa terpayung nggak masa, itu bagian daripada ya manfaat persatuan antar umat beragama. Sebab umat Islam yang di tempat-tempat minoritas itu pun juga terinjak-injak kayak gitu. Oh saya paham. Nah, yang kumuh tadi itu gimana? Terbesit dalam benak saya menjawab Islam instead of being. Ya. Sedangkan umatnya instead of becoming. Di mana Islam itu sempurna, saya bilang. Kalau Bapak mengatakan umatnya Islam itu adalah kumuh, karena memang umatnya itu menuju sempurna. Nah, menuju sempurna inilah banyak halangan-halangan. Ya, kadang kurofat, kadang kebatilan, bla 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 bla, ya tidak sampai terakhir selesai. Ya, akhirnya terkesan begitu, mengikuti perasaan bukan mengikuti kebenaran. Perasaannya benar ya dianggap benar, ya perasaan tidak benar tidak diikuti gitu. Ini kelemahan kita memang. Ya. Berdasarkan apa? Al-Quran mengatakan kenapa Islam instead of being. Al-Quran mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Surah Al-Maidah ayat 3. Surah kelima, surah Al-Maidah ayat 3. Hari ini kusempurnakan agamaku untukmu Muhammad. Kan gitu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati, dan ku lengkapi nikmat-nikmatku bagimu Muhammad. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridho Islam sebagai agamamu Muhammad. Para sahabat Syura Hurib. Ya, waktu itu di mana di Arafah. Ya di Arafah. Sahabat Abu Bakar langsung nyingkir sendiri, langsung tersengguk-sengguk nangis. Ya. Aneh, para sahabat bereforia dengan berita bahwa disempurnakan Allah, Islamnya diridhoi, agama Islam, nikmat-nikmat dicukupi oleh Allah, semuanya bereforia. Tetapi sahabat Abu Bakar seorang diri justru ke belakang langsung nangis habis-habisan. Aneh. Akhirnya sahabat yang lain ngejar beliau, ditanya, kenapa Tuhan? Kok justru ini sudah ada berita legitimasi dari Allah, kebenaran Islam diterima, tapi Tuhan malah menangis. Kata Abu Bakar, iya. Ingat wahai para sahabat, teman-teman, kalaulah Tuhan Allah telah mengendaki dengan cara disempurnakan, lantas mau apa kalau sudah sempurna? Pasti Rasulullah akan diundang Allah. Kalau sudah sempurna, Pak. Ya. Akhirnya ditanya kepada Rasulullah, ternyata benar bahwa tugasku sudah hampir selesai. Yang berbahagia, bereforia, beriuh-riuh tadi itu kembali menjadi tangisan dan kesedihan. Nah, jadi kalau melihat dohir ayat tadi itu disempurnakan sudah, ya sempurnakan. Maka Islam itu sudah sempurna instead of being, tapi umatnya menuju sempurna. Alasan itu diterima oleh pastor. Oh, iya. Pastor, ya, David Leventins, ya, diterima. Ketiga halnya diterima, singkat cerita, akhirnya mulai pagi jam 9 sampai jam 3 sore, hanya beliau langsung nangis, lalu izin minta mandi, karena mandi, ya, ternyata syahadat Pak, Masya Allah. Ya. Begitu setelah mandi kita tunggu, kemudian keluar, mengatakan, Pak, hanya hari ini aku kenal pada Ustadz, dan hari ini pula aku berpisah dengan Ustadz. Kemana Pastor? Tidak tahu. Yang pasti semula paspor, semula ATM itu Vatikan punya Pak. Beliau Vatikan punya. Ya, Vatikan mau apa saja itu untuk kristenisasi itu ada dengan model ini. Maka sering di rumah sakit situ kalau ada pasien Islam yang kurang biaya, mesti kontak ke beliau dengan catatan harus pindah agama. Itu semula seperti itu ya. Akhirnya beliau sadar kan? Sadar. Hari ini aku termiskin kali orang sedunia. Kemarin aku terkaya orang di sedunia. Ya, tapi aku tidak mau menghambur-hamburkan ini karena itu tugas suci dari Vatikan. Ya, akhirnya singkatnya adalah minta izin
perpisahan, ya beliau diantar pakai motor akhirnya sama DKM, ya, dari Citra kemana ke Cicahem, terus udah putus kontak, lost kontak, ya. Sepekan berikutnya beliau sudah berada di KL, di Kuala Lumpur, Malaysia. Dia katakan, Indonesia tidak ada payung hukum bagi kami seorang pastor untuk pindah agama. Pasti nanti hidupnya misteri hilang. Itu. Tapi di Malaysia aku punya payung hukum bagi mereka yang lentas agama, pindah agama. Masya Allah. Ya, sampai sekarang nggak tahu kemana. Gitu. Ya, cerita ini kesempurnaan tadi. Kesempurnaan. Mencapai kesempurnaan diri, Islam sudah sempurna, terutama nyangkut masalah ibadah. Nah ayatnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke Islam secara sempurna. Ya, sempurna akidahnya, sempurna praktek amaliyahnya, sempurna ucapannya, sempurna perilakunya, terutama hatinya dijaga, ya. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan sekali-kali engkau mengikuti godaan rayu setan. Innahu lakum aduwwun mubin, sungguh pun setan itu bagi kalian musuh yang nyata. Asbabun nuzul ayat ini ada. Surah Al-Baqarah ayat 208. Ada sekelompok orang Israel, Abdullah bin Salam. Tapi beliau ini sudah masuk Islam. Nama beliau selalu diabadikan oleh Quran. Abdullah bin Salam, sahabat Nabi dari keturunan Israel yang luar biasa Islamnya. Ya, Abdullah bin Salam. Sa'labah, Ibnu Yamin, Asad, Usaid, Sa'id bin Amr, dan Qais bin Zaid. Mereka datang kepada Rasulullah meminta untuk menghormati hari Sabtu. Advent ya, hari Sabtu. Karena hal itu diterangkan di dalam kitab Taurat, dan kitab Taurat adalah salah satu di antara kitab Allah. Ya. Jadi walaupun sudah masuk Islam, kemudian beliau itu menghadap Rasulullah minta kiranya dihormati hari itu, karena itu dimasukkan dalam kitab Taurat, ya. Kitab Taurat, sementara kitab Taurat adalah salah satu di antara kitab Allah yang Maha Suci. Maka turunlah ayat langsung tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Orang beriman masuk Islam itu sempurna, gitu ya. Jangan dicampur keraguan dengan keyakinan. Jangan dicampur antara kepercayaan dan keingkaran. Jangan dicampur antara sami'na dan wa'asoina, kan gitu. Harus sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asoina. Kenapa? Keraguan itu tidak bisa berjalan berkali dan bersama dengan keyakinan. Orang kalau yakin pasti nggak ragu. Orang kalau ragu pasti nggak yakin, gitu kan masalahnya. Nah, Islam harus satu arah, ya, harus satu arah. Menerima hukum pun juga sama, jangan dicampur dengan penolakan hukum. Kita menerima hukum Islam kalau hukumnya itu tidak nyenggol-nyenggol kepentingan kita. Tetapi kalau hukumnya itu menyenggol-nyenggol kepentingan, ditolak aja. Itu namanya menerima tapi menolak. Maka sami'na bukan wa ata'na, tapi sami'na wa asoina. Oke. Kemudian Islam itu apa? Agama yang sempurna, karena seluruh ajaran Islam merasuki seluruh sendi kehidupan manusia. Al-Quran dan hadis sebagai landasan hukum dan pedoman hidup kita telah mengatur hidup kita dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Semoga diatur Pak ya. Apa ada agama yang mengatur seperti itu? Kita masuk rumah, keluar rumah diatur. Kita masuk masjid, nanti keluar masjid pun kakinya juga diatur, ya kan? Mana yang dahulukan? Bahkan sampai kita masuk ke kamar kecil pun juga diatur oleh Islam. Mana kaki yang kita dahulukan, mana ketika masuk, dan mana kaki kita dahulukan ketika kita keluar dari kamar kecil. Begitulah luar biasa Islam. Ya, Islam is indeed much more religion this complete civilization. Ya, jadi sudah sempurna ini. Kemudian makna sempurna itu apa? Saya buka dalam KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah kata sempurna memiliki arti utuh, lengkap segalanya, tidak tercatat, tidak bercelah, lengkap, komplit, selesai dengan sebaik-baiknya, teratur dengan sangat baiknya, baik sekali dan terbaik. Itu Islam itu sempurna seperti itu. Ya, Allah, kurang apanya ya? Kita sudah diberikan tawaran oleh Allah sebuah agama yang sempurna itu. Lalu bagaimana ibadah itu? Ibadah itu apa?
biar nanti ibadah kualitas, ya, kualitas. Adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim untuk menghambakan diri kepada Allah. Ibadah merupakan kewajiban utama bagi setiap muslim dan dianggap sebagai suatu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah serta meningkatkan kualitas iman dan takwa, ya. Ibadah, singkatnya segala perkara yang kita lakukan ridhonya Allah datang pada kita dan tidak mengganggu orang lain, ya, itu ibadah, Pak. Ada baik di mata kasat mata kita membaca Quran kan baik, tapi tetangga nggak suka. Kenapa? Karena jam 1 malam pakai mic, nah, itu kan, itu nggak jadi ibadah itu, ya. Ya, jam 1 malam pakai mic pada pekerjaan baca Quran itu indah sekali. Oke, sampai di sini terakhir, ya. Aspek penting dalam beribadah, artinya harus ditata dulu, kolbun, ucapannya juga harus mencerminkan dari masa hati, lebih-lebih fi'lan, yaitu pekerjaannya ini dan seterusnya. Ya, kesempurnaannya ini masih banyak, ya. Mudah-mudahan nanti tahun depan akan kita ketemu lagi. Tahun depan insya Allah, ya, mudah-mudahan, ya. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, umur yang barokah, ya. Insya Allah. Selamat tahun baru, ya, semoga semuanya serba baru, semangat ibadahnya baru, ya. Yakinkan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin dan tahun depan lebih baik daripada tahun ini, mudah-mudahan, insya Allah. Sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.